Justicians! Selamat datang kembali di Justice Talk season keempat. Dan sekarang kita sudah sampai di episode 1 season keempat. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh dengan energi positif. Kenalin dulu, aku Francisca Valentia yang akan menemani kalian semua di episode ini. Aku adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga sebagai host podcast Justice Talks kali ini. Senang banget rasanya bisa hadir lagi di hadapan kalian semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sangat penting dan relevan banget buat kehidupan kita saat ini. Terutama buat perempuan-perempuan hebat di luar sana. Topiknya adalah mewujudkan kesetaraan, tantangan, dan peluang bagi perempuan di dunia kerja. Topik ini gak cuma penting buat perempuan aja loh, tapi juga buat kita semua yang peduli dengan kesetaraan dan keadilan sosial. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian. Hari ini aku kedatangan seorang narasumber yang super duper cantik. Dan perempuannya hebat, aktif di dunia profesional dan punya banyak pengalaman soal dinamika dunia kerja dari perspektif perempuan. Oke, langsung aja. Halo kakak. Kamu cantik juga deh hari ini. Waduh, puji Tuhan, makasih ya kak. Oke nih, karena teman-teman yang nonton pada belum kenal, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi halo teman-teman semua, halo Justicians. Kenalin, aku Zaujah Indah, atau kalian bisa panggil aku Zauja atau Zau. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, angkatan 2022, dan sekarang aku currently di BEM ini aku sebagai Menteri dari Penguasaan Gender. Wah, keren sekali ya kak. Kalau boleh tahu, boleh diceritain nggak kak, selama ikut BEM, pengalaman apa aja sih kak yang membuat kakak itu eh, bisa menjadi perempuan hebat sampai sekarang? Oke, aduh aku jadi malu banget dibilang hebat karena aku ngerasa aku juga belum sehebat itu teman-teman. Sebenarnya aku di BEM ini juga baru banget ya, aku masih bayi kayak teman-teman staff juga, teman-teman DPH Dirjen, Sekjen, aku juga masih baru, aku masih belajar di sini. Cuman sebelumnya emang aku udah mencoba membekali diriku dari dunia luar lah ya istilahnya. Aku udah ikut beberapa lembaga juga, aku ikut dari Girl Up Brawijaya juga, terus aku juga lagi freelancing juga. Jadi emang pada akhirnya aku banyak ngerti, dan juga belajar lah ya dari dunia luar terkait, perspektif gender, terkait dinamika dan, berbagai hal mengenai isu-isu gender, yang pada akhirnya aku coba implementasikan lah untuk mengabdi lagi kembali ke internal di Fakultas Hukum itu sendiri. Wah, luar biasa, keren banget. Jadi ikut apa, komunitas Girl Up ya? Iya benar. Di Universitas Brawijaya? Iya benar. Jadi buat teman-teman nih, para perempuan-perempuan yang ingin mengembangkan skillnya untuk menjadi perempuan hebat, bisa join ya? Boleh banget ya, promosi itu. Kalian promosiin. Oke deh, luar biasa banget dan tentunya seneng banget ya bisa ngobrol bareng Kak Zau. Aku panggilnya Kak Zau aja ya, Gak apa-apa. biar lebih akrab ya. Oke, Oke, Kak Zau, hari ini gimana kabarnya Kak? Aku baik, karena Baik. bangun pagi akhirnya jadi kayak ngerasa, juga ada energi-energi positif. Tadi juga banyak ngobrol juga sama teman-teman staff dan juga aku tadi juga sempat ngobrol dikit lah ya sama Valen. Iya. Akhirnya, jadi keluarlah energi positif, apalagi ditambah lagi long weekend. Oh iya bener. Jadi hawa-hawa liburnya berasa banget gitu. Bener, berasa banget ya. Banget. Tapi oke, selanjutnya nih Kak. Aku langsung masuk ke inti topik hari ini ya yang mau kita Boleh. bicarain. Nah, menurut kakak, gimana sih kak kondisi kesetaraan gender di dunia kerja saat ini? Apakah masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di luar sana? Oke, kalau merujuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman, tentu keadaan kesetaraan gender di dunia kerja itu, udah variatif banget. Kita rasa kayaknya udah banyak banget ya sektor pekerjaan itu pada akhirnya perempuan sudah mulai bisa isi. Kayak kadang kita suka ngelihat di sosial media ini banyak banget teman-teman, perempuan yang akhirnya kerja di pertambangan dan juga sektor-sektor yang awalnya nih stigmanya atau dikotak-kotakan sebagai sektor pekerjaan laki-laki atau hanya
tertuju pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah, kira-kira apakah masih banyak tantangan yang ada? Tentu masih banyak ya, apalagi kita baru aja ngerayain May Day ya, Hari Buruh. Ada juga, tuntutan-tuntutan terkait, perempuan di mana masih banyak banget ya PR-PR kita juga bersama kalau, masih banyak diskriminasi, kekerasan seksual, bahkan ketimpangan gaji ya. Ketimpangan gaji ini maksudnya, kita kan suka ngeliat nih banyak banget topik-topik terkait, buruh perempuan ini digaji rendah gitu. Banyak, di sektor garmen, sektor mungkin industri rokok juga ya, itu kan pada akhirnya kan menggunakan buruh perempuan gitu, dan mereka belum tentu dan juga bahkan belum semuanya tuh digaji dengan baik. Jadi, dan juga banyak banget teman-teman, kalau dari Komnas Perempuan ini dirilis sekitar puluhan ribu, perempuan ini masih mengalami diskriminasi di dunia kerja. Jadi pada akhirnya apakah, kesetaraan ini sudah terwujud secara mendasar atau kita ngomongin kayak iceberg ya, di atasnya ini emang kelihatannya sudah setara gitu. Tapi ketika kita deep dive lagi atau kita, menyelam lebih dalam lagi, ini masih banyak banget PR-PR, masih banyak permasalahan yang pada akhirnya harus terus kita kawal, harus terus kita, apa ya, pantengin terus lah untuk kita perjuangkan bareng-bareng gitu sih. Oke, luar biasa. Baik, menurut Kak Zau sendiri ya, berdasarkan pengalaman Kak Zau, pernah nggak Kak mengalami diskriminasi atau hambatan di tempat kerja hanya karena menjadi seorang perempuan? Oke, ini pernah yang menarik teman-teman karena, ini a bit disclaimer, aku tuh sekarang kerja, sebagai, full time di, social manager di Ajak Gerak Media gitu. Itu, sebenarnya medianya sektornya terkait pendidikan dan, juga another disclaimer, aku tuh tim tuh berlima, berlima dalam satu media ini dan aku satu-satunya perempuan di situ. Dan, alhamdulillahnya working environment aku nih sangat suportif banget, temen-temen dari, sesama kerja ya, temen-temen satu tim aku nih, mereka suportif banget, mereka nggak membeda-bedakan aku dan, tentu CEO aku juga pada akhirnya nggak menutup diri lah pada akhirnya untuk aku sebagai perempuan, untuk tetap bisa bertumbuh, berkembang bareng teman-teman, yang juga laki-laki gitu. Tapi, nggak cuman bahas terkait dunia kerja secara profesional, kita kan ngomongin kerja kan juga reorganisasi kan. Betul. Alhamdulillah selama aku 3 tahun di FH atau aku di UB, aku belum ngerasain yang namanya diskriminasi lah ya. Aku belum ngerasain rasanya dikotak-kotakan atau ngerasain ditempelin cap lah kayak, "Aku ini perempuan, aku nggak deserve untuk bertumbuh." Alhamdulillah semua lingkungan ini yang aku rasain, aku dapetin ini mereka selalu, nge-push aku untuk bisa berkembang lebih baik gitu. Jadi, teman-teman jangan takut kalau misalnya di FH atau di UB, kayak takut nggak bisa bertumbuh dan lain-lain. Di UB sendiri ini udah bener-bener lebih better lah menurutku gitu. Meskipun pada akhirnya masih ada PR-PR juga ya tetap ya dalam berorganisasi gitu, apalagi perempuan. Tapi aku rasa ini udah jauh lebih berkembang lah di per hari ini ya, di tahun 2025, ketimbang aku pertama kali menginjak kaki aku di UB di tahun 2002 gitu. Oke, ya keren banget sih aku sampai nggak tahu mau ngomong apa ya. Oh, Iya oke. iya, berarti di lingkungan Kak Zau sendiri tuh cukup suportif juga ya selama Iya, ini. bener. Dan menurut Kak Zau juga, apakah pembawaan kita saat menghadapi orang-orang itu juga berpengaruh dengan pandangan orang lain ke kita? Oke, pembawaan itu tuh pada akhirnya mempengaruhi ya teman-teman. Ada yang namanya personal image, branding personal juga ya, itu yang juga harus kita perhatikan. Tapi, teman-teman harus ketahui bahwa, semua itu bukan tergantung personal image atau gimana kalian memoles diri kalian juga, tapi bagaimana kalian satu frasa sih, satu kalimat yang selalu aku terapkan gitu. Pembawaan ini, itu pada akhirnya bermuara kepada bagaimana kita memanusiakan manusia lain. Kita, harus mau itu laki-laki, perempuan, atau kelompok masyarakat lainnya ya, gender lainnya pun, kita harus berusaha untuk bisa memanusiakan manusia lain. Kenapa? Karena personal image itu doesn't matter pada akhirnya kalau kita, secara real, secara kita bersosial, kita tatap muka dengan orang, kita belum bisa memanusiakan rekan bicara kita gitu sih. Oke, jadi intinya kita sebagai manusia harus saling memanusiakan manusia supaya kita juga dihargai. Iya bener. Oke, terima kasih Kak Zau. Oke. Oke Kak Zau, lanjut ya ke Oke. pertanyaan Oke. sorry, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Kak Zau, apa aja sih faktor penghambat bagi perempuan untuk dia itu bisa menempati tempat-tempat strategis di dunia pekerjaan?
Oke, faktor penghalangnya teman-teman masih banyak. Ya tentu kayak tadi kita, coba gali gitu. Faktornya kan seringkali kita bagi sebagai faktor internal dan juga eksternal gitu. Tapi yang aku rasakan per hari ini tuh perempuan secara internal nih sudah bisa diberdayakan banget lah. Pada akhirnya banyak banget perempuan yang mau bertumbuh dan lain-lain, tapi hal tersebut juga akhirnya istilahnya kita mundur beberapa langkah lah dari, pekerjaan yang kita udah impikan karena adanya faktor-faktor eksternal. Faktor ini apa aja sih? Faktor ini, masih banyak juga diskriminasi terhadap perempuan, yang bikin perempuan tuh takut gitu. Diskriminasinya ini dari segi entah secara angka dari, gender yang dalam sektor tersebut dan dalam perusahaan tersebut, dan juga angka-angka kekerasan seksual di dalamnya gitu. Nggak cuman hal tersebut atas ketakutan perempuan, tapi juga banyak faktor-faktor seperti, masih banyaknya stigma-stigma ya, yang seharusnya kita udah mulai hapus nih teman-teman, tapi ternyata masih banyak berkembang gitu, kayak kita sering ya kita dulu ngomongnya, perempuan ini masih terikat dengan, hal-hal terkait Siti Nurbaya gitu kan, Yes. hal-hal dijodohin gitu, oke sekarang udah bukan trennya gitu. Tapi perempuan meskipun mereka sudah independen, mereka sudah bisa memberdayakan diri mereka sendiri gitu, masih banyak tuntutannya. Entah disuruh nikah cepat, atau juga disuruh memberikan keturunan, memberikan successor lah untuk keluarga gitu. Padahal sebenarnya itu bukan tuntutan perempuan saja gitu. Dan juga perempuan nih ingin berkembang dan perempuan ini juga deserve untuk berkembang gitu. Gak bisa dihambat, gak bisa ditahan-tahan, gak bisa kita apa ya, menghentikan mereka hanya ketika mereka sudah berpendidikan, mereka sudah lulus S1, lulus SMA, tapi pada akhirnya mereka, langsung diterjunkan kepada hal-hal yang belum tentu mereka mau dan belum mereka impikan gitu. Itu yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat sih menurut aku. Oke, dari banyaknya faktor penghambat, menurut Kak Zau apa sih peluang yang ada? Oke, peluang yang ada ini sebenarnya, ya kayak tadi kita udah pertama sempat sebutin juga peluangnya ini, pada akhirnya di era sekarang, perempuan ini udah bisa banyak masuk ke berbagai sektor lah. Sektor-sektor yang awalnya hanya dikotak-kotakan kepada laki-laki atau kelompok masyarakat tertentu, pada akhirnya perempuan pun akhirnya bisa mengisi gitu. Banyak banget peluang yang pada akhirnya itu dari segi eksternal. Tapi segi internal kita udah menyadari kan banyak perempuan pada akhirnya nggak mau lagi ditindas, dijajah, oke, antara gitu lah. Nggak mau dijajah dan kita sudah mulai memahami gimana sih rasanya menyayangi diri kita sendiri. Gimana pada akhirnya peluang ini kita nggak baca secara eksternal tapi internal gitu. Gimana pada akhirnya kita membaca peluang dalam diri kita bisa kok berdaya, kita bisa kok berkembang, dan kita memang pantas gitu untuk pada akhirnya mendapatkan kesempatan-kesempatan yang awalnya hanya, dikotak-kotakan kepada satu sektor atau satu pihak aja, tapi pada akhirnya kita juga punya kesempatan yang sama gitu. Peluangnya banyak banget dan kita juga deserve lah untuk pada akhirnya take that chance gitu, ambil kesempatan peluang tersebut, ambil peluang tersebut untuk pada akhirnya kita bisa bekerja, kita juga bisa memberdayakan diri kita lebih maksimal. Oke, bener banget. Jadi peluang itu bisa lahir, peluang untuk wanita menempati tempat-tempat strategis tuh lahir dari diri sendiri kan Kak, dengan kita Betul, memberdayakan diri kita sendiri, upgrade diri kita, dan betul, kalau kita udah mateng nih, pasti orang di luar sana itu bakal, apa ya, istilahnya, notice dengan kehadiran kita, dengan bener, kemampuan-kemampuan kita, mereka jadi lebih percaya, mhm, mereka amazed sama kita gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan kita jangan takut ya untuk, eee, upgrade diri sendiri, lebih betul, mencintai diri sendiri. Karena dengan kita betul, mencintai diri sendiri, orang lain juga akan ikut memberikan hal yang positif. betul. Nah, oke, sekarang teman-teman kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Dari semua inti, ini dari semua inti. Nah, Kak Zau, ada nggak Kak, strategi khusus dari Kak Zau untuk perempuan-perempuan yang baru saja masuk ke dunia kerja? Apa aja sih yang harus mereka persiapkan? Oke, ini ngomongin dunia pekerjaan, aku juga baru kerja teman-teman. Jadi, as a person yang juga baru kerja mungkin pada akhirnya mendapatkan peluang, satu hal sih teman-teman yang harus kita sadari bahwa, eee, ngambil peluang itu, ngambil suatu kesempatan, dan peluang itu kan nggak datang 2 kali ya. Jadi
ketika memang ada peluang, ketika memang ada kesempatan, take it gitu. Karena, gimana ya rasanya, kita ngerasa, ada satu pepatah lah ya, eee, kita hidup di dunia ini menjadi perempuan saja udah malang gitu. Nah, pada akhirnya gimana kita turning that kemalangan yang, orang anggap itu sebagai suatu semangat gitu untuk kita pada akhirnya mengembangkan diri kita, eee, membuat diri kita ngerasa, "We deserve this," gitu loh. Kita deserve untuk disetarakan, kita deserve untuk mendapatkan peluang-peluang maupun diterima di pekerjaan impian kita, mungkin atau, di hal-hal yang memang pada akhirnya sudah menjadi bagian dari doa-doa kita lah ya. Eee, dan pun kalau kita ngebahas kayak strateginya seperti apa, yaitu manfaatkan peluang sebanyak-banyaknya, networking sebanyak-banyaknya, karena, tanpa kalian sadari, dunia ini terlalu luas lah untuk pada akhirnya kalian cuma maju satu atau 2 langkah aja gitu. Jadi, take it and don't leave it gitu. Kalau orang bilangnya misalnya kayak, take it or leave it, bagiku take it and don't leave it gitu loh. Karena, eee, ya itu kembali lagi, kesempatan gak datang 2 kali dan kita harus terus ambil kesempatan tersebut sebanyak-banyaknya. Aduh, kok aku jadi mewek. Karena ini Kok jadi mewek juga ya, kita juga Iya, ini nih, sesi deep talk ya kayaknya. dikit ya kita. Deep talk dikit ya. Oke, jadi teman-teman perempuan, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena banyak sekali peluang dan kesempatan kita sebagai perempuan untuk kita bisa berkembang dan menempati tempat-tempat strategis di dunia pekerjaan. Oke? Oke, Kak Zau. Dan ini terakhir ya. Oke. Boleh nggak Kak kasih pesan dan harapan untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang sedang berjuang dalam hidupnya dan juga menghadapi tantangan di dunia kerjanya? Oke, soalnya kita kembali lagi ya dengan, hal-hal yang tadi ya, kita merefleksikan lagi lah teman-teman di akhir, pada akhirnya perempuan ini kita sadari ya, kita banyak banget, apa ya, secara struktural, secara banyak aspek kita masih sering didiskriminasi, dianggap sebelah mata gitu. Lalu bagaimana sih pesan apa sih yang berusaha aku sampaikan dari setiap, jawaban-jawaban yang aku berikan? Aku pengen kita semua sama-sama di sini refleksi gitu. Kira-kira kita mimpi apa aja sih? Coba kita list down mimpi-mimpi kita apa, lalu sudah sejauh apa kita melangkah gitu. Dan aku rasa kadang kita juga ngerasa ya sebagai perempuan, aduh ngos-ngosan banget sih kita, ketika mungkin ya laki-laki bisa satu 2 langkah udah selesai, tapi kita udah satu 2 langkah tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu tujuan gitu. Yang itu kadang kita harus kita refleksi gitu. Mmm, meskipun capek kadang kadang capek, ya aku pengen banget meluk kalian semua di luar sana yang ngerasa capek, karena udah berjuang, tapi ketahuilah bahwa ketika kalian sudah berhasil, ketika kalian semua sukses, itu nggak cuman orang lain gitu loh yang pada akhirnya bangga sama diri kalian, tapi coba kita tengok ke belakang, kita di sejauh apa melangkah dan seberapa bangga diri kita terhadap diri kita sebagai perempuan yang, kita tahu nih banyak hal yang kita udah dikesampingkan banget sama, masyarakat dan kita berusaha gitu loh untuk memberdayakan diri kita, untuk pada akhirnya kita di titik sekarang, kita deserve everything dan, dan kita, terus melangkah gitu loh, nggak berhenti bermimpi, kalau dari aku sih gitu. Wah, luar biasa banget dengan kehadiran Kak Zau di sini. Terima kasih Kak atas insight-insight dan juga inspirasi-inspirasi yang Kak Zau berikan untuk kita semua wanita-wanita yang sedang berjuang di dunia pekerjaan. Oke. Semoga semua ini bisa menjadi motivasi buat semua pendengar podcast Justy Fox. Oke. Dan buat para Justicians yang sudah dengerin dari awal sampai akhir, makasih banget udah setia nemenin kita. Jangan lupa untuk like and subscribe channel BEM FHUB. Follow juga Instagram kita di @bem.fhub, X di BMFH_UB, dan dengerin terus episode seru lainnya di Spotify BEM FHUB. Aku Valen, Dan aku Zauja. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, kesetaraan bukan hanya mimpi, tapi
sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Thank you Justicians. See you.